Hai, balik lagi sama aku Amanda. Di video kali ini masih sama seperti di video yang sebelumnya yang membuat es kopi kekinian, tapi es kopi kekinian kali ini itu nggak pakai timbangan. Karena sebelumnya emang ada beberapa orang yang minta es kopi kekiniannya kalau nggak pakai timbangan itu gimana, tapi tetap pakai moka pot. Emang pada dasarnya kebanyakan orang punya moka pot tapi tidak mempunyai timbangan. Karena moka pot itu kan udah ada ukurannya ya, untuk 3 cup, untuk 2 cup, atau untuk 1 cup, bahkan untuk 6 cup pun nggak ada timbangannya, nggak apa-apa karena dia udah ada ukurannya gitu per satu moka potnya. Jadi di sini alat ukur yang aku pakai itu hanya ini. Ini alat ukur beras yang di rice cooker. Kamu pasti ada di rumah, kalau kamu punya rice cooker pasti ada lah, pasti ada rice cooker juga di rumah kan. Nah, nanti ini cuman buat nimbang susunya aja atau gulanya. Tapi kalau gulanya aku cukup gunain sendok aja, paling ini buat susunya aja. Karena kan ukuran dari si gelasnya sendiri, pasti kamu kan belum tentu punya gelas yang kayak gini. Bisa bikin pakai gelas yang biasa di rumah, yang biasa kamu buat minum, gelas biasa pokoknya lah ya, cangkir biasa. Kamu cukup pakai ukuran beras yang kayak gini aja. Di rice cooker ada kok. Oke, langsung aku mulai aja. Di sini aku mau bikin buat gula merahnya dulu, karena nanti mau aku dinginin buat gula merahnya. Di sini pun gula merahnya aku nggak pakai timbangan ya. Nah, ini gula aren ya, aku pakai gula aren. Gula arennya aku mau bikin sedikit aja, nggak mau terlalu banyak. Mau aku potong-potong dulu. Potong-potongnya itu tipis sampai halus karena kita nggak pakai timbangan di sini. Aku nggak pakai timbangan. Jadi motongnya sampai halus. Nah, ini gula merahnya udah halus kayak gini. Kalau bisa, kamu juga pakai ukuran buat si beras ini ya. Jadi masukin aja, dipadetin, karena nggak pakai timbangan. Nanti airnya juga menyesuaikan gulanya, gula arennya. Nah, ini dipadetin. Nah, ini dia di ukuran 80. Gula arennya di ukuran 80 ya. Oke. Habis itu aku masukin panci. Aku tambahkan dengan air, tapi airnya ini aku tambahkan dengan air panas ya. Jadi biar cepat larutnya. Aku juga pakai 80 juga. Nah, ini airnya aku pakai 80 juga, sesuai sama gula arennya yang tadi. Masukin aja. Dan mau langsung aku masak, pakai api kecil aja cukup. Aduk terus ya. Seperti biasa, aku kalau bikin gula aren itu nggak sampai mendidih. Jadi pakainya api kecil, kalau bisa pakai air panas. Jadi biar cepat larutnya. Nah, ini udah pada larut. Ya kan udah nggak ada gula aren yang bulat-bulatnya lagi. Aku matiin kompornya. Baru aku sisihin dulu di gelas. Ini perbandingannya berarti 1:1 ya. Aku sisihin dulu. Habis itu baru aku bikin kopinya. Nah, di sini buat moka potnya, di sini aku pakai yang ukuran 3 cup. Jadi aku mau langsung bikin yang buat ukuran 3 cup. Untuk kopinya cukup langsung dipenuhin aja. Dipenuhin seisi ini. Jadi nggak usah pakai timbangan karena ini kan udah ukuran buat 3 cup ya. Tuang dulu biar nggak berantakan. Dan aku di sini pakainya kopi robusta, pure robusta. Jadi buat kamu yang mau bikin es kopi kekinian, tetap kamu sebisa mungkin kalau mau rasanya sama kayak yang es kopi yang mau aku bikin ini, pakainya kopi yang robusta juga. Nggak harus dari Excelso, nggak harus robusta yang gold, terserah. Yang penting jenisnya robusta. Tapi kalau mau sama,
Kalau ada di tempat kamu bisa beli ini, bisa coba kopi ini. Oke, mau langsung aku masukin aja buat kopinya. Dipenuhin ya. Ratain aja tapi jangan ditekan. Nah, buat airnya sendiri, di sini aku pakai air panas ya. Dan untuk air panasnya, di sini segaris valvenya. Jangan lewat dari garis valvenya ini. Aku mau langsung pakai air panas, airnya udah mendidih juga. Jadi usahain pakai air panas, biar kopinya gak keburu gosong juga. Syukuran valvenya ini ya, yang dalam ini ya. Kalau udah nyampe valvenya jangan kamu lanjutin lagi. Nah, pas banget pas di garis, langsung di stop aja, jangan tambahin air lagi. Karena ini airnya pakai air panas, jadi kamu masangnya, ini pasang dulu kopinya. Seperti biasa, aku di sini kalau bikin es kopi pakai mocha pot ataupun hot coffee, biasanya aku selalu pakai paper filter. Paper filter ini bisa kamu cari di mana aja, di Tokopedia ada. Kalau misalkan kamu di situ ada toko langsung yang buat jual alat-alat kopi juga biasanya dia jual juga. Tapi aku basahin di sini aku basahin dulu ya. Basahin dulu. Karena ini kan kita pakai api ya. Kertasnya sebisa mungkin usahain dibasahin dulu biar basah. Kalau kertasnya itu dalam keadaan kering, nanti pas kena panas malah si kertasnya itu makin bau aromanya. Jadi mempengaruhi aroma si kopinya. Mau langsung aku pasang aja. Megangnya jangan lupa pakai lap. Oke. Pakai api kecil aja. Nah, ini buat espressonya udah keluar. Dia untuk kremanya, kremaannya itu dia lebih halus kalau misalkan kamu pakai paper filter. Terus pas keluarnya juga bubuk kopinya dia nggak ngikut keluar si sari kopinya itu, karena tertahan sama si paper filternya. Yang pasti paper filter itu juga bikin rasa kopinya itu lebih strong juga dong otomatis. Jadi ini kita tunggu aja sampai dia selesai. Nah, kalau udah kayak gini, udah hanya gelembungnya aja yang keluar, ini berarti udah selesai. Jadi mau aku tutup aja. Aku nggak ngagetin kalian, pelan-pelan tutupnya. Langsung aku matiin kompornya. Langsung aku tuang aja. Nah, ini ukuran buat 3 cup espresso. Di video-video sebelumnya yang tentang es kopi kekinian yang pakai gula aren ini, aku biasanya kan menggunakan kopi yang dibekukan karena dia udah mempunyai rasa manis kan nanti di akhir. Kalau misalkan kopinya udah jadi aku bekuin. Nah, ini kalau dibekuin dia segini totalnya. Tapi di sini nggak aku gunain semua ya. Di sini aku hanya menggunakan 6 kotak, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi yang 3 ini enggak, karena aku di sini pakainya 3 cup untuk 3 cup espresso. Enggak aku semuain 3 cupnya aku bikin enggak. Aku cukup pakai 6 kotak aja, tapi 6 kotaknya full. Usahakan 6 kotaknya full. Jadi biar sama. Mau langsung aku ambilin aja buat kopi bekunya. Ingat ya, aku hanya pakai 6 aja. 6 kotak aja. Nah, ini 6 kotak espressonya. Tapi yang espresso tadi aku bikin, berarti mau aku bekuin lagi di sini. Tuangin. Karena tadi kalau langsung aku tuangin itu kan agak susah ya, ambil sebelahnya. Tuh kan, sama kan? Nah, ini nanti aku bekuin lagi kalau misalkan aku mau bikin es kopi lagi. Nanti ini aku pakai, tapi aku sisihin dulu ya. Nah, buat es batunya itu terbuat dari espresso. Jadi espresso yang dibekuin. Jadi
ini hasilnya, kamu nggak perlu tambahin es batu lagi nantinya. Gelasnya mau aku siapin. Terus buat gula arennya, ini kamu ngukurnya cukup pakai sendok makan aja. Pakai sendok makan kayak gini aja. Aku mau pakai, kan kalau di video kemarin aku pakainya 30 ml. Di sini aku pakainya 4 sendok. 4 sendok makan ini setara dengan 30 ml. Jadi aku pakai 4 sendok. 1 2 3 4. Cukup. Sisihin. Buat kamu yang emang nggak terlalu suka manis atau pengen yang lebih manis dari ini, kamu bisa tambahin aja lagi. Tapi kalau misalkan aku pakai 30 ml aja cukup. 30 ml itu ya 4 sendok yang tadi aku tuangin. Setelah ini aku mau siapin buat creamernya. Karena kalau misalkan nggak pakai creamer, itu nggak ada rasa creaminya. Menurut aku rasa creaminya itu sangat-sangat kurang karena pakainya pure robusta. Di sini untuk creamernya, aku menggunakan creamer bubuk karena si creamer bubuk ini mempererat rasanya itu lebih kuat dibandingkan kalau misalkan kamu pakainya creamer yang cair atau cooking creamer. Creamer yang buat masak itu menurut aku kurang. Buat creamernya di sini aku pakai sendok teh. Itu full 1 sendok teh. Fullin 1 sendok teh. Ini setara dengan 5 gram ya. Karena di video sebelumnya aku juga pakai 5 gram. Di sini aku pakainya 1 sendok teh. Buat nyairin creamernya, aku pakai susu juga. Susunya di sini aku pakainya 10 ml. 10 ml itu setara dengan 2 sendok makan ini. Jadi aku pakai 2 sendok makan aja. 1 2. Nah, ini mau aku cairin dulu buat creamernya. Usahain sampai dia halus semua, sampai nggak ada butiran-butirannya lagi. Dia cukup. Buat kamu yang nggak punya milk frother kayak gini, kamu bisa halusinnya itu pakai blender aja. Soalnya kalau cuman diaduk biasa itu butiran-butirannya itu nggak akan halus. Karena kan dia agak keras ya butiran-butirannya. Kalau misalkan pakai air aja kamu aduk, itu nggak cukup buat ngalusinya. Oke, habis itu ini buat gulanya udah. Tinggal esnya dulu. Es yang terbuat dari espressonya. Aku masukin. Setelah ini langsung aku campur pakai susu. Susunya aku pakainya 1 cup penuh dulu. 1 cup penuh ini dia sekitar 5 oz lebih. Sampai 160. Tuang. Sekali lagi. Yang sekali ini aku pakainya cuma setengah aja. Nih, 1,5 ya berarti. 1,5 ini sama dengan 8 oz. Baru mau aku masukin buat si creamernya. Creamernya ini terakhir aku masukinnya, taruh di atasnya. Nah, simple banget kan? Meskipun kamu tanpa timbangan, kalau kamu pakai mocha pot itu bisa banget. Karena si mocha pot aja itu udah ada ukurannya. Mau langsung aku aduk dulu. Ini susunya tadi 1,5 cup ya. 1,5 cup itu sama dengan 8 oz. Jadi kalau misalkan kamu pengen susunya dikurangin, bisa 1 cup aja, nggak apa-apa. Tapi kalau aku pakainya 1,5 cup. Jadi makin lama, kan karena aku pakai espressonya itu beku kayak gini, makin lama kalau espressonya udah mencair, itu dia rasanya makin strong ya. Rasa kopinya itu makin berasa dibandingkan kalau misalkan kamu tambahkan dengan si es batu.
Kalau kamu penambahannya pakai es batu lagi, sedangkan ini espressonya pakai mocha pot, yang pasti meskipun dia pakai pure robusta, meskipun dia tipikal kopi yang strong, kalau misalnya kamu tambahin es batu lagi, karena ini es kopinya itu es kopi kekinian ya katanya, dan itu udah pakai gula aren kan, jadi udah manis, lama kelamaan rasanya itu justru akan hambar. Menurut aku nggak akan enak kalau kamu tambahin es batu lagi. Mau langsung aku coba? Ini kopinya berasa, terus gak terlalu manis, creaminya juga berasa. Ini tipikal kopi yang sedang, kalau menurut aku gak strong banget. Ini sedang lah buat kamu yang emang gak terlalu suka kopi yang strong. Kalau misalkan kamu lebih suka kopi yang lebih strong gitu, kamu bisa tambahin es kopinya tadi. Kopi yang dibekuin ya kamu bisa tambahin lagi, tambahin 2 atau 1 pun cukup. Tambahin 2 lah kalau misalkan kamu lebih suka kopi yang strong. Kalau ini cukup menurut aku, karena lama kelamaan dia kopinya juga mencair. Nah, buat kamu yang emang pengennya pakai mesin espresso, kamu bisa pakai double shot espresso. Double shot espresso itu pakai pure robusta ya, pure robusta. Karena kan kalau misalkan kamu pakai pure robusta itu rasanya lebih strong kalau misalkan kamu pakai mesin kopi dibandingkan kalau misalkan kamu cuman pakai si mocha pot aja. Tapi kalau cuman pakai punyanya mocha pot di rumah, kamu bisa tanpa timbangan juga bisa, karena si mocha pot yang tadi aku bilang ada ukurannya. Tapi usahain mocha potnya itu minimal ukuran 3 cup minimal. Karena tadi ukuran 3 cup aja itu jadinya dia cuma 9 batang. 9 batang si espresso ini. Jadi kalau misalkan kamu suka strong, kamu bisa tambahin 8. Sisain 1 aja cukup. Menurut aku 8 aja udah cukup kalau misalkan strong. Kalau misalkan sedang, kamu mau si kopinya itu rasanya sedang, gak terlalu strong, kamu cukup kayak aku 6 aja. Kalau pengen yang lebih ringan lagi, kamu pakainya 5 aja, jangan terlalu ringan. Karena ini pakainya itu pakai gula aren, udah manis sekalian. Kecuali kalau kamu pakainya es kopi biasa ya, nggak ditambahin gula, itu 4 aja cukup menurut aku. Tapi pakainya usahain kalau misalkan kamu bikin es kopi biasa, bukan es kopi kekinian yang tanpa timbangan, itu pakainya kopi yang buat espresso. Jadi kopinya kopi blend, Arabica plus Robusta. Kamu bisa pakai yang 70/30 atau 80/20. Menurut aku cukup pakai 4 atau 5. Kalau kamu suka lebih strong, 6 aja. Soalnya itu dia nggak pakai es batu. Oke, buat kamu yang pengen takarannya lebih presisi, bisa lihat video aku di video sebelumnya. Nanti linknya aku taruh di description box. Kalau yang pengen lebih simple, kamu bisa tiru video ini. Mungkin segitu dulu video kali ini, dan sampai ketemu di video selanjutnya.